Halo saudaraku dimanapun Anda berada, kembali lagi di video news channel berita masa kini yang menyajikan informasi menarik dan bombastis pasti. Saya Agus Yotis, kita akan coba mengupas tuntas, kita akan coba menelisik, dan kita akan coba menganalisis isu, peristiwa maupun berita yang sedang ramai atau ada yang kita dengar di sekitar kita ya. Dan isu apa yang akan saya angkat kali ini, pembahasan saya kali ini nih, kebetulan kemarin saya habis wawancara by telepon, by WhatsApp dengan salah satu pengamat pertanian IPB, Pak Andreas ya. Kebetulan kemarin saya ngisi halaman buat halaman 1 di media saya ya, di koran saya, dan kebetulan saya saya wawancara, dan dari situlah saya ngobrol banyak dengan beliau ya, tidak jauh karena beliau dari IPB dan kebetulan jadi pengamat pertanian ya. Kita ngobrol seputar pertanian dan sektor pangan di Indonesia ya. Untuk itu kita dengarkan cuplikan wawancara saya dengan beliau. Masalah hanya memang tergantung kebijakan pemerintah ya. Pemerintah ini maunya apa? Nah, itu. Karena pemerintah sudah meliberalisasikan sektor pangan di Indonesia, ya sudah, ya risikonya di sana gitu. Pergerakan pangan di dunia internasional akan langsung berdampak terhadap pergerakan harga pangan di Indonesia. Kan totally dengan pasar global, sudah barang tentu gerakan harga di level global akan segera berpengaruh terhadap harga pangan nasional. Kita sudah mengintegrasikan diri dengan sistem pangan dunia, sehingga pihak pemerintah cenderung ya untuk mengatasi kelangkaan beberapa komoditas yang melalui impor, tidak melalui membangun sistem pertanian untuk komoditas tersebut di dalam negeri. Karena apa? Karena disparitas harganya terlalu tinggi. Jadi tapi ya kalau seperti itu ya sudah, kita harus siap dengan pola yang sekarang ini, kalau dengan sistem pangan mereka dengan sistem pangan dunia. Mekanisme itu bisa dirubah nggak sih, Pak? Sebenarnya? Oh ya, sangat bisa lah. Nah, kenapa pemerintah nggak pernah mau untuk itu? Bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan sektor pangan itu bagaimana? Kalau kebijakannya seperti yang sekarang ini ditempuh, ya pasti akan terjadi hal yang seperti itu terus. Itu nggak bisa dihindari. Ya, begitulah setidaknya sedikit cuplikan kemarin wawancara saya dengan Pak Andreas ya. Kenapa saya sangat interest bicara terkait dengan sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor sektor pangan secara keseluruhan, karena memang basically juga saya anak petani ya. Saya tahu betul ya bagaimana petani itu berjuang ya, istilahnya perjuangan mereka berangkat habis subuh pulang, bahkan sampai sore, kadang malam berangkat lagi kan, nyari air dan lain sebagainya ya. Saya tahu betul lah perjuangan para petani karena memang basically saya orang desa, anak petani ya. Kenapa saya setelah menjadi seorang wartawan pun, walaupun saya di koran ekonomi ya, saya waktu itu ada dikasih beberapa opsi untuk liputan kemana, saya tidak jauh lari ke sektor pangan karena saya pengen belajar banyak di situ terkait dengan sektor pangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan lain sebagainya ya. Karena saya memang lingkungan saya juga kebanyakan aslinya juga karena orang desa ya, mereka itu tidak jauh pekerjaannya dari itu ya. Dan karena saya awareness kepada mereka ya, nasib mereka dan lain sebagainya ya, setidaknya walaupun seperti apa ya, saya mencoba kadang memperjuangkan mereka gitu ya. Oke, kembali lagi kita bicara sektor pangan di Indonesia ya.
dulu ya kita kalau boleh mereview ya, dulu zamannya Orde Baru ya, semua komoditas sektor pertanian harga murah ya, sektor pangan sektor pangan murah ya kan, walaupun murah petani tetap untung ya, karena memang kos produksi sektor pertanian maupun peternakan dulu tuh murah ya. Misalkan kalau sektor pertanian baik dari benih, pupuk, obat dan lain sebagainya itu harganya murah, jadi kos produksinya bisa ditekan. Di sektor peternakan, benih maupun pakannya juga murah karena disubsidi. Nah, masuk ke masuk ke reformasi, terus pasca reformasi ya, masuk ke tahun 2000 ya, tepatnya tahun 2000 ya, kebijakan sektor pangan kita itu ya masuk ke sistem tahun 2000 ya, sistem dan kebijakan pangan kita itu diliberalisasikan. Nah, dari situlah mulai gejolak pangan kita ya. Kadang kita kita itu merasakan kok harga-harga kadang merangkak langsung celut, kondisi langka dan lain sebagainya. Ya itulah seperti yang sudah saya obrolin dengan Pak Andreas itu seperti itu. Walaupun kadang sifatnya temporer, tapi kan bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah kalau harga bergejolak tinggi kan biaya hidup mereka lebih tinggi ya, itulah akhirnya yang memacu mereka ya, untuk memacu mereka. Akhirnya ada konflik di mana-mana gitu ya. Nah, dari sini saya setidaknya pengen berbagi nih, sharing ya. Kenapa ya dulu masa Orde Baru ya, misal kita perbandingan aja masa Orde Baru dengan masa sekarang ya. Dulu banyak untuk sektor pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, produksi dari itu pemerintah itu menggelontorkan subsidinya jor-joran ya, makanya ya kos produksinya murah. Jadi harga kebutuhan pokok, harga pangan murah pun petani masih ada untung. Berbeda dengan kondisi sekarang ya, kos produksi mahal, baik benih, pupuk, pestisida dan lain sebagainya itu mahal ya, mahal. Walaupun kadang ya salah satu komoditas harganya naik ya, tapi itu pun tidak lama. Karena apa? Setelah ada gejolak, misal bawang naik, harga bawang naik, langsung impor besar-besaran, hancur lagi harga dan lain sebagainya. Udah akhirnya petani kembali lagi tidak merasakan untung gitu ya. Nah, inilah yang pengen, kenapa saya itu kok begini banget gitu. Kok kenapa begini gitu loh. Harusnya pemerintah punya mekanisme ya, baik produksi, hilirisasi industri maupun ya di di sistem penjualnya. Harusnya kalau udah pemerintah bisa begitu, keren. Kita negara agraris, Bu Bos, Pak Bos. Ya, oke lah, kita udah geliat teknologi dan lain sebagainya gitu kan. Wah, udah sangat tinggi. Harusnya ya dengan kita negara agraris, dengan pertambahan kemajuan teknologi, harusnya malah lebih dikembangkan. Nah, ini produksi gagal ya. Produksi kita sebagai negara agraris, sektor pertanian maupun sektor perkebunan dan lainnya itu gagal ya. Di teknologi juga kita bukan siapa-siapa, Bos. Kita hanya cuman konsumen aja, kita bukan produsen ya enggak. Itulah celakanya kondisi sekarang itu ya. Nah, kenapa saya tuh selalu konsen di sini? Miris kita sebagai negara agraris ya, tapi sektor pertanian kita, perkebunan kita, potensi lahan kita tidak pernah dikelola dengan baik sekarang itu loh ya. Kita sadar betul lah, kita dijajah Belanda 350 tahun, kita dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Apa yang mereka ambil ya ini
produksi sektor pangan kita yang mereka ambil ya. Bahkan mungkin sampai detik ini secara legalitas saja kita merdeka. Sebenarnya kan enggak, kita ditarik semua keluar. Tidak untuk keuntungan bangsa Indonesia. Begitu saudaraku ya, poin dasarnya. Kalau saya sih dari dulu ya jadi wartawan masuk di sektor ini ya, entah itu ketemu Pak Menteri, itu ketemu Pak Dirjen dan lain sebagainya. Ayo Pak, bikin roadmap yang bagus untuk sektor pangan kita ya, produksi kita mulai dari hulu sampai hilirnya. Keren, gue bilang gitu, keren, serius. Kita bisa sektor pangan, kita tanpa ketergantungan dari negara lain, insya Allah cukup. Pangan itu suatu hal yang pokok, ya enggak? Kalau kita kembali, kita jadi produsen, kita menjadi produsen sektor pangan terbesar dunia, yakin banget, gue yakin gitu, ya kan? Negara lain lari ke kita, ya enggak? Kita, celakanya kan begitu kan? Nggak dikembangkan, nggak tahu APBN itu pada larinya kemana. Aduh, walaupun masih ada lah subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi alat sarana dan prasarana, ya kan? Tapi nggak tahu anta beranta itu dari Kementerian Pertanian tuh, ya. Tahu lah subsidi pupuknya kemana, ke Mars atau ke Pluto dah. Aduh, ya poin dasarnya dalam kesempatan ini ya, kalau gua pribadi sih pengennya itulah, pemerintah ayo fokus di sektor pangan kita aja dulu ya, kita bangun dari hulu sampai hilir ya, menjadi produsen pangan dunia. Keren banget Indonesia kalau bisa begitu ya, tinggal bagaimana ini kebijakan pemerintahnya ya. Mudah-mudahan sih ada geliat lah ya, ada geliat walaupun sekarang masih pandemi. Jangan IKN mulu yang diurusin, IKN mulu, ibu kota baru nggak penting banget sekarang, kondisi masyarakat pandemi, hidup susah, IKN yang dipikirin mulu. Nanti juga kesempatan yang lain saya bahas IKN lagi ya. Poinnya dalam kesempatan ini saya ingin pemerintah fokus garap sektor pangan kita ya, kebijakannya harus lari ke sana, pagu anggarannya harus lebih banyak konsen ke sana ya, agar negara Indonesia menjadi produsen pangan nomor 1 dunia. Itu baru keren ya. Jangan cuma kita sebagai negara konsumen ya, apa-apa sampai sektor pangan aja kita makan barang impor semua ya, nggak mau kita seperti itu. Dan gue yakin seluruh masyarakat Indonesia juga tidak mau di situ ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya saudaraku ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan salam cinta Indonesia.